terkait appraisal, masih ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama, begitu masih banyak ya nanti yang kita pelajari bersama. Dan untuk hari ini itu nanti saya akan menyampaikan terkait dengan, materi yang kemarin ya, minggu kemarin sebetulnya, harusnya saya berikan, tapi kalau nggak salah kemarin terpotong karena saya ada agenda untuk, di UKM kewirausahaan, seperti itu. Dan untuk hari ini, nanti saya akan menyampaikan 2 materi ya, terkait dengan materi yang pertama, konsep dasar dari penilaian properti, kemudian yang kedua terkait dengan, apa namanya, metode yang bisa nanti digunakan oleh appraisers untuk bisa melakukan penilaian, gitu. Oke, biar lebih cepat mungkin saya akan share materinya, tapi sebelumnya saya minta teman-teman untuk bisa on cam ya. Usahakan teman-teman untuk bisa on cam, karena nanti akan saya absen siapa-siapanya yang, hadir, dan dari on cam itu nanti akan saya jadikan patokan bahwa, yang bersangkutan nanti mengikuti perkuliahan, secara online pada hari ini, begitu. Oke, mungkin untuk awalan, sambil menunggu ya, saya akan, membuka yang pertama terkait dengan penilaian properti terlebih dahulu ya. Konsep kemarin kita juga belum selesai untuk membahasnya mengenai konsep dasar properti. Nah, ini merupakan konsep dasar properti ya. Konsep dasar properti di sini nanti akan kita pelajari ya, basic lah setidaknya terkait dengan apa, terkait dengan pengertian dari properti itu sendiri, kemudian nanti ada penggolongan dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya ini konsep properti yang diambil dari pengertian standar penilaian Indonesia tahun 2015. Properti pengertiannya adalah konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak, dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Begitu. Jadi, properti di sini itu konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak, dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang namanya properti itu ada kepentingannya untuk apa, kemudian berhak untuk siapa, dan mempunyai manfaat pastinya. Manfaatnya entah jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Dan ada buktinya, yaitu berupa surat kepemilikan, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga yang disebut sebagai real property. Apa itu real property? Real property adalah kepemilikan atas kepentingan hukum yang melekat pada real estate atau hubungan hukum penguasaan yuridis oleh pemilik atas real estate. Gitu. Kemudian yang ketiga, real estate itu apa? Meliputi tanah dan bangunan itu sendiri, segala benda yang secara alamiah terdapat di atas tanah dan melekat pada tanah seperti bangunan dan bentuk pengembangan lainnya. Ya, jadi real estate di sini di dalam pengertian dari SPI atau Standar Penilaian Indonesia itu adalah berupa tanah dan bangunan dan juga pengembangannya. Ya, kalau untuk sekarang, bagaimana Bu kalau ada perumahan yang dia itu pengembangannya tidak hanya di sektor perumahan saja, tetapi ada juga di sektor apa ya, misalnya ada tempat ibadah, kemudian ada taman, ada tempat olahraga, begitu. Nah, itu termasuk juga real estate, begitu ya. Jadi ini konsep properti. Kalau bisa diambil kesimpulan, namanya properti itu adalah dia mempunyai hak dan kewajibannya, kemudian berdasarkan kepemilikan pasti ada bukti miliknya, kemudian perolehannya itu berdasarkan dari hukum, dan juga bentuknya itu ada pengembangan dari real property tersebut. Gitu. Terus dari SPI, Standar Penilaian Indonesia juga membagi menjadi penggolongan properti menjadi dua ya, bisa teman-teman lihat itu di sebelah kiri, itu properti secara garis besar ada dua, yang pertama properti komersial dan yang kedua adalah properti non-komersial. Gitu. Properti komersial ya teman-teman sudah paham lah terkait dengan apa, terkait dengan properti yang bisa digunakan untuk
keberlangsungan hidup atau dari suatu usaha, dan tentunya, karena dia komersil tentu nanti bisa memberikan feedback ataupun impact kepada si pemiliknya, ya. Bisa diperjualbelikan, apakah mau disewakan, seperti itu. Kemudian ada properti yang kedua, properti non komersial. Mungkin properti non komersial itu hanya digunakan sendiri seperti rumah, tanah, bangunan, jadi tidak difungsikan untuk perolehan komersil yang lainnya, ya. Kemudian, properti kemudian selain dibagi menjadi bentuk komersial dan komersial, properti yang pertama bentuk, berwujud atau tangible, bisa terlihat. Kemudian yang kedua tidak berwujud atau intangible, dan yang ketiga surat berharga. Untuk yang pertama yang berwujud atau tangible itu ada jenisnya real property dan juga personal property. Yang real property itu apa? Real property di sini dari SPI Standar Penilaian Indonesia itu memberikan contoh bahwa yang namanya real property itu berupa tanah dan bangunan serta pengembangan lainnya, ya. Jadi seperti tadi yang saya contohkan, ada tanah, kemudian dibuat perumahan, kemudian di sekitar itu ada beberapa fasilitas, misalnya fasilitas keagamaan, olahraga, taman, dan lain sebagainya, begitu ya. Itu real property. Kemudian untuk personal property itu apa jenisnya? Ada mesin, ada peralatan, ada furnitur, ada yang bisa bergerak, kemudian aset bergerak, kemudian perhiasan itu juga